Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Husniah, NIM 1814040016 dari jurusan Tadris Matematika 18A semester 6. Ini merupakan video mata kuliah struktur aljabar, yaitu pembahasan ujian tengah semester struktur aljabar dengan dosen pengampu Ibu Nita Putri Utami MPD. Selamat menyaksikan. Nomor 1. Apakah operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian pada himpunan bilangan bulat merupakan operasi biner? Buktikan. Jawabannya yaitu iya. Operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian pada himpunan bilangan bulat merupakan operasi biner. Bukti yang pertama yaitu operasi penjumlahan. Misalkan penjumlahan didefinisikan dengan pemetaan. Penjumlahan mencoba memetakan elemen Z cross Z kepada elemen Z dengan pengaitan A, B atau A dan B akan dipetakan kepada A ditambah B. Akan ditunjukkan operasi penjumlahan adalah operasi biner di Z. Yang pertama kita buktikan bahwa Z bukan merupakan himpunan kosong. Karena ada A elemen A, maka Z tidak sama dengan himpunan kosong. Jadi ada anggota di Z yaitu A. Jadi Z itu tidak merupakan himpunan kosong. Yang kedua yaitu untuk setiap A, B elemen Z berlaku A ditambah B elemen Z. Ambil A, B elemen Z. Akan ditunjukkan untuk setiap A, B elemen Z berlaku A ditambah B elemen Z. Perhatikan, karena A elemen Z dan B elemen Z, maka A tambah B elemen Z. Dengan demikian, untuk setiap A, B atau A dan B elemen Z berlaku A ditambah B elemen Z. Dari 1 dan 2 diperoleh bahwa operasi penjumlahan pada bilangan bulat merupakan operasi biner. Kemudian yang kedua yaitu operasi pengurangan. Misalkan pengurangan didefinisikan dengan pemetaan pengurangan yaitu Z cross Z menuju Z dengan pengaitan A dan B dipetakan A dikurang B. Akan ditunjukkan operasi pengurangan adalah operasi biner di Z. Bukti yang pertama yaitu kita buktikan bahwa Z tidak merupakan himpunan kosong. Karena ada -1 elemen Z, maka Z bukan merupakan himpunan kosong. Yang kedua yaitu untuk setiap A, B elemen Z berlaku A, B elemen Z, A kurang B elemen Z. Ambil A, B elemen Z. Akan ditunjukkan untuk setiap A, B elemen Z berlaku A dikurang B elemen Z. Perhatikan, karena A elemen Z dan B elemen Z, maka A dikurang B elemen Z. Dengan demikian, untuk setiap A, B elemen Z berlaku A dikurang B elemen Z. Dari 1 dan 2 di atas diperoleh bahwa operasi pengurangan pada bilangan bulat merupakan operasi biner. Yang ketiga yaitu operasi perkalian. Misalkan operasi perkalian didefinisikan pemetaan X yaitu Z cross Z menuju Z dengan pengaitan A dan B dipetakan A kali B. Akan ditunjukkan operasi perkalian adalah operasi biner di Z. Bukti yang pertama yaitu Z bukan merupakan himpunan kosong. Karena ada 0 elemen Z, maka Z bukan merupakan himpunan kosong. Yang kedua, untuk setiap A, B elemen Z berlaku A dikali B elemen Z. Ambil A, B elemen Z. Akan ditunjukkan bahwa
untuk setiap A, B elemen Z berlaku A dikali B elemen Z. Perhatikan, karena A elemen Z dan B elemen Z, maka A dikali B elemen Z. Dengan demikian, untuk setiap A, B elemen Z berlaku A dikali B elemen Z. Dari 1 dan 2 diperoleh bahwa operasi perkalian pada bilangan bulat merupakan operasi biner. Jadi, operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian merupakan operasi biner. Kita masuk kepada soal yang kedua, yaitu apakah matriks ukuran 2 kali 2, yaitu matriks ABCD terhadap operasi penjumlahan matriks merupakan grup? Buktikan. Jawab, diketahui matriks 2 kali 2 yaitu ABCD di mana A, B, C, D elemen R terhadap operasi penjumlahan. Jadi kita buktikan yang pertama bahwa matriks 2 kali 2 itu bukan merupakan himpunan kosong karena ada 0 di dalam matriks 2 kali 2 sebab 0 merupakan elemen R. Maka matriks 2 kali 2 tidak merupakan himpunan kosong. Sehingga terbukti bahwa matriks 2 kali 2 bukan merupakan himpunan kosong. Yang kedua, tertutup terhadap operasi penjumlahan. Ambil A di mana A ini merupakan matriks dari A1, B1, C1, D1 elemen matriks 2 kali 2 dengan untuk setiap A1, B1, C1, dan D1 elemen R. Kemudian kita ambil B di mana nilai B itu merupakan matriks A2, B2, C2, dan D2 elemen dari matriks yang berordo 2 kali 2 dengan untuk setiap A2, B2, C2, dan D2 elemen R. Maka akan ditunjukkan bahwa A ditambah B elemen matriks 2 dikali 2. Jadi kita tambahkan A ditambah B sama dengan A1, B1, C1, D1 ditambah matriks A2, B2, C2, dan D2. Di mana kita dapat hasilnya yaitu kita tambahkan yang sama, yaitu yang ini ditambahkan dengan yang ini, kemudian yang ini ditambahkan dengan yang ini. Jadi kolom ditambah dengan kolom dan juga kolom ditambah dengan kolom, atau seperti baris ditambah dengan baris gitu. Jadi karena dia ini penjumlahan, maka untuk menjumlahkannya kita jumlahkan per kolomnya. Jadi kolom 1 dijumlahkan dengan kolom yang 1 di B juga. Kemudian kolom kedua di A kita jumlahkan dengan kolom kedua di B. Maka A1 ditambah A2, kemudian B1 ditambah B2, kemudian C1 ditambah C2, kemudian D1 ditambah D2. Karena A1 dan A2 elemen R, maka A1 ditambah A2 merupakan elemen R. Kemudian B1 dan B2 elemen R, maka B1 dan ditambah B2 elemen R. Kemudian C1 dan C2 elemen R, maka C1 ditambah C2 elemen R. Kemudian D1 dan D2 elemen R, maka D1 ditambah D2 elemen R. Sehingga diperoleh bahwa A ditambah B elemen matriks 2 kali 2. Jadi terbukti bahwa operasi penjumlahan pada matriks 2 kali 2 bersifat tertutup. Kemudian selanjutnya yaitu operasi penjumlahan pada matriks 2 kali 2 bersifat asosiatif. Ambil A sama dengan A1, B1, C1, D1 elemen matriks 2 kali 2 di mana untuk setiap A1, B1, C1, dan D1 elemen R. Kemudian B sama dengan A2, B2, C2, D2 elemen matriks 2 kali 2 di mana untuk setiap A2, B2, C2, dan D2 elemen R. Kemudian kita ambil C di mana C itu A3, B3, C3, dan D3 elemen matriks 2 kali 2 di mana untuk setiap A3, B3, C3, dan D3 elemen R.
akan ditunjukkan bahwa A ditambah A ditambah dalam kurung B ditambah C sama dengan dalam kurung A ditambah B ditambah C. Perhatikan, A ditambah dalam kurung B ditambah C, maka kita masukkan nilai A-nya, kemudian kita tambahkan dalam kurung nilai matriks B ditambah matriks C. Kemudian kita peroleh hasilnya yaitu A1 ditambah A2 ditambah A3, B1 ditambah B2 ditambah B3, C1 ditambah C2 ditambah C3, D1 ditambah D2 ditambah D3. Kemudian kita buktikan yang sisi kanannya di mana yaitu A dalam kurung A ditambah B ditambah C. Jadi kita masukkan nilai dalam kurung A, matriks A ditambahkan dengan matriks B, kemudian kita tambahkan lagi dengan matriks C. Maka kita peroleh hasilnya yaitu A1 ditambah A2 ditambah A3, B1 ditambah B2 ditambah B3, C1 ditambah C2 ditambah C3, D1 ditambah D2 ditambah D3. Karena A ditambah dalam kurung B ditambah C sama dengan dalam kurung A ditambah B ditambah C, maka terbukti bahwa operasi penjumlahan pada matriks 2 kali 2 bersifat asosiatif. Kemudian yang keempat yaitu ada identitas elemen matriks 2 kali 2 sehingga untuk setiap A elemen matriks 2 kali 2 berlaku A ditambah identitas sama dengan identitas ditambah A. Jadi hasilnya yaitu A. Maka kita ambil A yaitu A, B, C, D elemen matriks 2 kali 2 di mana untuk setiap A, B, C, dan D elemen R. Kita pilih identitasnya yaitu nilai matriksnya itu 0, 0, 0, 0 elemen matriks 2 kali 2. Akan ditunjukkan bahwa A ditambah identitas sama dengan identitas ditambah A sama dengan A. Maka kita masukkan nilainya yaitu A ditambah identitas. Kita buktikan dulu yang di sisi kiri. Maka A, B, C, D ditambah 0, 0, 0, 0 sama dengan A, B, C, D. Itu yang persamaan pertama. Kemudian kita buktikan yang sisi kanan yaitu matriks 0, 0, 0, 0 ditambah A, B, C, D sama dengan A, B, C, D. Itu merupakan persamaan yang kedua. Dari 1 dan 2 diperoleh bahwa identitas sama dengan 0, 0, 0 merupakan elemen identitas pada matriks 2 kali 2. Jadi terbukti bahwa identitas 0, 0, 0 elemen matriks 2 kali 2 untuk setiap A elemen matriks 2 kali 2 berlaku A ditambah I sama dengan I ditambah A sama dengan A. Kemudian yang kelima yaitu ada A inverse elemen matriks 2 kali 2 sehingga untuk setiap A elemen matriks 2 kali 2 berlaku A ditambah A inverse sama dengan A inverse ditambah A sama dengan I. Maka ambil A sama dengan matriks A, B, C, D elemen matriks 2 kali 2 di mana untuk setiap A, B, C, dan D elemen R. Pilih B sama dengan, maka B ini merupakan inverse dari A. Jadi nilainya yaitu min A, min B, min C, min D elemen matriks 2 kali 2 di mana untuk setiap min B, min C, pilih B sama dengan B ini merupakan inverse dari A di mana min A, min B, min C, min D elemen matriks 2 kali 2 di mana untuk setiap min A, min B, min C, min D elemen R. Akan ditunjukkan bahwa A ditambah B sama dengan B ditambah A sama dengan I. Maka kita perhatikan, kita buktikan dulu yang di sisi kirinya yaitu A ditambah B, maka kita masukkan nilainya yaitu A, B, C, D ditambah matriks min A, min B, min C, min D. Maka kita peroleh hasilnya itu matriks yang bernilai 0. Kemudian kita buktikan yang sisi kanannya itu B ditambah A sama dengan min A, min B, min C, min D ditambah A, B, C, D, maka hasilnya itu matriks 0 juga. Jadi dari 1 dan 2 diperoleh bahwa B sama dengan min A, min B, min C, min D sama merupakan A inverse elemen 2 matriks
2 kali 2, sehingga untuk setiap A elemen matriks 2 kali 2 berlaku, A ditambah A inverse sama dengan A inverse ditambah A sama dengan I. Dari 1 dan 5 diperoleh bahwa matriks 2 kali 2 adalah grup terhadap operasi penjumlahan. Nomor 3 yaitu misalkan G 0, 1, 2, 3, 4, 5 adalah himpunan dari Z6, tunjukkan bahwa G adalah subgrup Abel terhadap G plus, buktikan. Maka yang ini merupakan tabel daftar Cayley, di mana yaitu yang ini merupakan operasinya itu operasi penjumlahan, kita masukkan nilainya yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, kemudian 0, 1, 2, 3, 4, 5, di mana untuk membuktikannya bahwa ini merupakan grup Abel, maka yaitu yang pertama yaitu tertutup. Jadi kita ambil sebarang dari nilai G ini, misalkan nilainya G-nya itu kan 0, 1, 2, 3, 4, 5 elemen dari G. Maka kita ambil misalnya nilai 1 ditambah 2, maka ini 1 kemudian ditambah 2, jadi hasilnya itu 3. Kemudian 1 ditambah 3 itu hasilnya 4. Kemudian 1 ditambah 4, kemudian hasilnya yaitu 5. Kemudian 1 ditambah 5, maka hasilnya yaitu 0. Karena hasilnya yaitu 0, 3, 4, 5, maka tertutup terhadap G. Kemudian yang kedua yaitu asosiatif. Ambil sebarang nilai dari G. Misalkan kita ambil nilainya yaitu A-nya itu 2, B-nya 4, kemudian C-nya 5, yaitu yang mana A, B, C ini masih dalam elemen G. Maka kita buat di mana asosiatif itu kan berarti rumusnya dalam kurung A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C. Maka dalam kurung A ditambah B ditambah C, kita masukkan nilai A, B, C nya yaitu 2 dalam kurung 2 ditambah 4 ditambah 5 sama dengan 2 ditambah 4, kan kita tengok yang ini tabelnya itu 2 ditambah 4, kemudian hasilnya itu 0, maka di sini kita buat 0 ditambah 5 sama dengan 5, kemudian A ditambah dalam kurung B ditambah C sama dengan 2 ditambah 4 ditambah 5, maka hasilnya itu 2 ditambah 3 sama dengan 5. Sehingga dalam kurung A ditambah B tambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C, di mana hasilnya itu 5, maka G merupakan asosiatif. Kemudian yang ketiga yaitu identitas, di mana E-nya itu sama dengan 0 terhadap penjumlahan. Kita ambil sembarang nilai dari G, misalkan 0 elemen G, maka 0 ditambah E sama dengan E ditambah 0, jadi hasilnya tetap 0. Misalkan 1 elemen G, maka 1 ditambah E sama dengan E ditambah 1 sama dengan 1. Begitu juga dengan 2, 3, 4, dan 5. Maka terbukti bahwa G 4 yaitu inverse. Ambil sembarang nilai dari G, misalkan 0 elemen G, pilih 0 elemen G, sehingga 0 ditambah 0 sama dengan 0 sama dengan E, maka 0 diinverskan maka hasilnya itu 0. Kemudian ambil sembarang nilai dari G, misalkan 1 elemen G, pilih 5 elemen G, sehingga 1 ditambah 5 sama dengan 0 sama dengan E, maka 1 diinverskan sama dengan 5. Begitu seterusnya, maka G merupakan inverse. Kemudian yang kelima yaitu komutatif atau yang ke komutatif. Ambil sembarang nilai dari G, misalkan A sama dengan 1, B sama dengan 3 elemen G, maka A dikali B sama dengan B dikali A. Jadi kita buktikan yang di sisi kiri dulu, yaitu A dikali B sama dengan 1 dikali 3 sama dengan 3. Kemudian kita buktikan yang di sisi kanan, yaitu B dikali 1 sama dengan 3 dikali 1 sama dengan 3. Sehingga A dikali B sama dengan B dikali A sama dengan 3. Maka G itu merupakan komutatif. Jadi dari A sampai E, maka terbukti bahwa G adalah suatu grup Abel terhadap G, plus. Nomor 4, buktikan G bintang suatu grup komutatif jika dan hanya jika untuk setiap A, B atau A dan B elemen G berlaku A bintang B dikuadratkan sama dengan A kuadrat bintang B kuadrat.
Jawab, untuk setiap A dan B elemen G, maka A bintang B dikuadratkan sama dengan A kuadrat bintang B kuadrat, seperti yang ada pada soal. Kemudian kita jabarkan di mana A bintang B kuadrat itu sama dengan A bintang B bintang A bintang B sama dengan A kuadrat ini merupakan A bintang B bintang B. Kemudian kita pisahkan seperti sifat asosiatif, yaitu A bintang B bintang A bintang B sama dengan A bintang B bintang B. Jadi yang ini karena di sisi kiri ada bintang B dan di sisi kanan juga ada bintang B, maka bintang B ini bisa kita coret sehingga hasilnya itu A bintang B bintang A. Jadi yang ada itu cuma yang bagian awal saja, kemudian sama dengan A bintang B. Selanjutnya yaitu kita keluarkan bintang yang A-nya ini, atau yang di sebelah kiri ini kita keluarkan yang ini, yang A yang di terakhir. Jadi A bintang B bintang A sama dengan A bintang B. Jadi hasilnya yaitu kita coret yang ini kan di sini ada A bintang dan di sebelah kanan juga ada A bintang. Jadi kita coret, maka hasilnya itu B bintang A sama dengan A bintang B. Maka B bintang A ini sama dengan A bintang B merupakan sifat komutatif. Jadi terbukti bahwa G, bintang suatu grup komutatif jika dan hanya jika untuk setiap A, B elemen G. Nomor 5 yaitu tentukan order grup berikut. Yang pertama yaitu Z6, plus 6. Jawab, Z6 sama dengan nomor 5 yaitu tentukan order grup berikut, di mana yang A Z6, plus 6. Jawab, Z6 sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi order grup dari Z6 itu ada 6. Jadi anggotanya ini ada 6. Kemudian elemen identitas adalah 0 pada penjumlahan. Jadi 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1. Jadi satunya itu ada 6 buah sama dengan 0, maka order 1 itu ada 6. Kemudian 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 0. Jadi hasil yang ini nih, yang penjumlahan itu harus 6 ya, karena order dari Z6-nya kan 6. Kemudian kita buat, karena dia tadi ini kita jumlahkan 1, maka yang kita buat di sini order 1 itu 6. Jadi ini anggotanya 6. Kemudian order 2 itu 3. Jadi 3. Kemudian order 3 2, kemudian order 4 itu adalah 3, kemudian order 5 itu adalah 6. Sedangkan order 0 itu tidak ada gitu. Jadi apapun kan kita jumlahkan kan hasilnya tetap 0 gitu. Jadi kita buat order 0-nya itu cuma 1 gitu. Jadi 0 itu sama dengan 0 juga gitu. Kemudian yang B, Z, plus. Jawab, diberikan Z, plus adalah grup. Pada grup ini elemen identitas adalah 0. Jadi order 0 itu sama dengan 1. Apabila kita perhatikan elemen-elemen di Z selain 0, maka tidak ada bilangan bulat positif N. Jadi kita misalkan bilangan positifnya itu sebanyak N, yang memenuhi N dikali A sama dengan 0, atau yang memenuhi A ditambah titik ditambah A sama dengan 0. Jadi banyaknya A ini tergantung dengan banyaknya N. Oleh karena itu elemen selain O atau selain 0 berorder infinite atau 0. Jadi pada grup Z, plus tidak ada elemen di Z selain 0 yang berorder finite. Jadi tidak ada lagi yang elemen di Z ini kecuali 0, cuma ada 0 yang termuat di Z. Jadi grup Z, plus disebut grup torsion bebas. Yang C yaitu min 1,1 kali. Jawab, misalkan G merupakan min 1,1 adalah suatu grup terhadap operasi perkalian dengan G, X. Jadi kan G ini kan nilainya min 1,1 dan di sini ada X, di sini kan jadi
yang ini merupakan penyederhanaan dari soal ini min 1,1, x itu gitu. Oleh sebab itu akan ditunjukkan bahwa G adalah order group. Perhatikan G sama dengan min 1,1. Jadi kita misalnya ini cuma permisalan aja ya. Jadi misalkan A sama dengan A pangkat N, di mana N merupakan elemen Z. Jadi min 1. Jadi min 1 ini kan kita mulai dari bilangan yang negatif dulu, yaitu min 1 pangkat min 2, min 1 pangkat min 1, min 1 pangkat 0, min 1 pangkat 1, min 1 pangkat 2 sampai terhingga. Jadi ini hasilnya kita dapatkan min 1,1. Kemudian 1, dimana 1 itu merupakan titik-titik atau sebelumnya itu nilainya 1 pangkat min 2, 1 pangkat min 1, 1 pangkat 1, 1 pangkat 2, dan seterusnya, dimana hasilnya itu 1. Karena G min 1 itu nilainya itu udah min 1,1, dengan kata lain min 1 adalah order group dari G, maka G, kali atau min 1,1, kali merupakan order dari grup. Terima kasih karena telah menyaksikan video saya tadi. Salah dan janggal saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.